berdoa terlebih dahulu ya, supaya diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memimpin doa hari ini silahkan Mas Zaki. Siap di tempat duduk, sikap berdoa. Tangan ditenadahkan, kepala menunduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Ya. Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesehatan. Jadi kita selalu bersyukur. Iya, dengan salah satunya mengucapkan kalimat Alhamdulillahirobbilalamin. Oke anak-anak, cek kerapian terlebih dahulu. Silahkan dicek rambutnya, maskernya harus semua memakai masker. Bajunya, tempat duduknya dirapikan, meja kursinya. Sudah rapi anak-anak? Silakan boleh duduk kembali. Baik, anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita melakukan tepuk PPK terlebih dahulu, ya. Bu Arin pimpin ya, sudah siap? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, PPK, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebagai rasa nasionalis kita kepada bangsa dan tanah air Indonesia, kita akan menyanyikan lagu. Hari ini jadwalnya lagu apa anak-anak? Maju Maju tak gentar. Silakan anak-anak berdiri. Yang memimpin Mbak Rosida ya, sampai Mbak Rosida ya. Sini. Ya, maju sayang. Ini. Ya, berdiri sekali. Semua melihat ke dirijen ya. Semua melihat ke dirijen. Pandangannya ke sini ke dirijen. Ya, dirijen akan mengambil suara. Majulah, majulah, menang ya. Majulah, majulah, menang. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. ya. Terima kasih, silakan boleh duduk kembali. Terima kasih Mbak Rosida. Ya, hari ini Bu Arin akan melakukan presensi terlebih dahulu. Yang hadir, silakan mengucapkan hadir dan tunjuk jari ya. Akmal, Hadir, Bu. Nizam, Hadir, Bu. Aska, Hadir, Bu. Zaki, Hadir, Bu. Rizkon, Hadir, Bu. Galang, Hadir, Bu. Rizky Atsal, Hadir, Bu. Raffi, Rafki, Hadir, Bu. Filia, Hadir, Bu.
yang non-Islam sudah masuk ke lab agama Kristen. Oke, berarti semua hadir, masuk, alhamdulillah. Yuk kita bangkitkan semangat dulu dengan tepuk semangat, ya. Oke, tepuk semangat. Yang minggu kemarin Bu Arin sudah menjelaskan tentang apa? Siapa yang ingat? Kisah keteladanan Nabi Daud. Bagus. Kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Coba hikmah yang dapat kita pelajari, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Siapa yang masih ingat? Apa saja? Rendah hati. Iya, rendah hati. Bagus. Yang kedua, Mas? Memiliki keberanian Oh. yang luar biasa. Oh ya Mbak Zulfa, bagus sekali. Memiliki keberanian yang luar biasa. Mas Asniza? Apa? Coba masih ingat? Berbicara dengan hewan. Bisa berbicara dengan hewan. Itu kisahnya Nabi siapa, Nak? Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam. Coba kalau diingat-ingat lagi Nabi Daud alaihissalam. Siapa yang bisa lagi? Gemar bertasbih. Iya, gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita pelajari Nabi Daud sering melakukan puasa juga ya? Ya. Puasa yang separuh itu ya? Separuh apa? Separuh tahun. Separuh tahun. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Itu makanya kita sebut dengan puasa apa? Daud. Karena dulu yang pertama kali mengajarkan adalah Nabi Daud alaihissalam. Nah, hari ini kita akan mempelajari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Masuk ke pembelajaran yang kelima, subtema 2. Kalau kemarin subtema 1 adalah kisah keteladanan Nabi Daud, sekarang kita masuk ke subtema 2 yaitu kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemarin tugas dari Bu Arin untuk membaca modul sudah dibaca di rumah? Sudah, alhamdulillah. Berarti kalian sudah tahu dong siapa Nabi Sulaiman alaihissalam ini? Coba. Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah putranya Nabi siapa? Daud. Iya, jadi kemarin kita sudah mempelajari Nabi Daud, sekarang kita mempelajari putranya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah, bisa kalian baca di ini ya, di slide ini ya. 3.13.1 dan titik 1 setelah menyaksikan video pembelajaran, nanti akan Bu Arin tayangkan videonya. Siswa mampu menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan benar. 3.13.2.1 setelah berdiskusi, nah nanti setelah kalian menyaksikan video juga ada tugas berdiskusi dengan temannya. Siswa mampu mengetahui kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan tepat. 4.13.1.1 setelah menyaksikan video dan berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan benar. Nanti kalian di ini yang tujuan pembelajaran 4.13.1.1 ini nanti kalian akan mempraktekkan, menceritakan kembali tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi, dalam pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nanti ada berdiskusi, kemudian memecahkan suatu masalah di dalam LKPD. Nah, Bu Arin nanti punya komik juga selain video pembelajaran. Jadi, nanti kalian akan melakukan beberapa penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Kalian nanti sikapnya akan dinilai. Penilaian antar teman. Dalam berdiskusi apakah kalian akan
atau tidak? Yang ketiga adalah penilaian individu. Ya, nanti ada soal-soal dari Bu Arin, silahkan dikerjakan secara individu. Yang keempat adalah penilaian kelompok. Kalian berdiskusi kemudian nanti mempresentasikan. Dan kelima adalah praktek menceritakan kembali. Harus bisa. Sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Sekarang diambil bukunya pelajaran pendidikan agama Islam, baik itu buku modul, buku tulis maupun buku prakteknya, silahkan dikeluarkan. Alat tulisnya juga disiapkan. Coba amati gambar di bawah ini. Kira-kira ini Nabi Sulaiman bersama siapa ini? Tentaranya yang berkuda, dan ini semut-semut. Yo, coba kalian siapa yang sudah tahu kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam? Yo, yang sudah tahu Nabi Sulaiman itu nabi yang seperti apa sih dalam ceritanya? Ya, Mas. Dapat Rizka. berbicara dengan binatang. Iya, nabi yang dapat berbicara dengan binatang. Kemudian, siapa lagi yang tahu? Ya. Bisa berbicara dengan jin. Oh ya, bisa berbicara, bisa menaklukkan jin dan angin. Bagus, Mas Rafki jelas. Bisa melakukan angin. Bisa menaklukkan angin. Selain jin juga ya, juga bisa menaklukkan angin. Bagus sekali. Ada yang tahu lagi? Ya. Dianugerahi ilmu pengetahuan yang sangat luas. Iya, beliau sangat cerdas sekali ya. Diberi pengetahuan ilmu yang sangat luas. Itulah kisah keteladanan yang sudah mungkin kalian baca dari modul kemarin di rumah. Sekarang kita mengamati gambar ini. Ini adalah kisahnya Nabi Sulaiman beserta semut. Oke, yuk lanjut. Siapa sih Nabi Sulaiman itu? Nabi Sulaiman adalah seorang nabi pilihan Allah yang diberi kemampuan atau mukjizat dapat apa? Berbicara dengan Iya, dapat berbicara dengan hewan, terus jin. Lanjut. dapat dan mengendalikan angin. Iya, dan dapat mengendalikan angin. Nabi Sulaiman adalah putranya Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, minggu kemarin. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Patut kita contoh ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya adil. Sesama teman kita tidak boleh yang namanya pilih-pilih teman dalam bermain. Semua teman itu sama. Jadi kita harus bermain bersama. Begitu. Itulah adil kita dalam kehidupan sehari-hari atau kalian sebagai siswa. Begitu ya. Kalau misalnya ada teman di situ, kamu memiliki makanan yang lebih, yang satu diberi, yang satu juga diberi. Jangan yang satu diberi, yang satu tidak diberi. Tuh, ya, itu namanya adil. Begitu. Lanjut. Ini kisah keteladanan Nabi Sulaiman beserta siapa ini? Burung hut-hut. Ya, di sini banyak sekali kisahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman beserta burung hut-hut yang sangat setia. Lanjut. Nabi Sulaiman sebagai penguasa bangsa hewan, jin dan manusia. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak hanya bisa memerintah kepada manusia, bahkan jin dan angin pun bisa diperintah. Seperti itu. Hewan pun bisa diajak berbicara oleh beliau. Ini tentang kisah Nabi Sulaiman, penguasa bangsa hewan, jin dan manusia. Yang ini, Nabi Sulaiman beserta siapa ini?
kuda-kudanya. Di mana saat itu Nabi Sulaiman alaihi salam adalah nabi yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suatu hari Nabi Sulaiman sibuk memeriksa 20.000 kuda miliknya. Kuda-kuda miliknya itu biasanya digunakan untuk apa? Iya, untuk berdakwah ke berbagai tempat. Saking sibuknya Sulaiman sempat lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lupa. Kemudian apa? Allah memerintahkan untuk menyembelih semua kuda-kuda itu. 20 ekor disuruh menyembelih semua. 20.000 ekor disuruh menyembelih semua. Nah, bagaimana Nabi Sulaiman? Maukah menyembelih itu? Iya, karena ketaatannya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mau menyembelih seluruh kuda-kudanya tersebut. Itu bukti bahwa Nabi Sulaiman sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang ini, coba Nabi Sulaiman kisahnya beserta siapa? Jin. Jinnya namanya jin apa? Jin Ifrit. Iya, jin Ifrit. Nah, ini nanti di dalam komik pembelajaran yang akan Bu Arin sampaikan nanti di video pembelajaran juga ada. Jadi ini sekilas saja materi yang Bu Arin sampaikan, nanti bisa dilihat melalui video ya. Lanjut. Yang ini, coba dari gambar ini. Nabi Sulaiman beserta 2 ibu dan 1 bayi atau 1 anak. Anaknya mau diapakan ini? Mau dibelah. Kenapa kok dibelah? Karena oh iya, karena berebut. Anaknya 1, ibunya yang mengaku sebagai ibunya itu ada 2. Kemudian dengan Nabi Sulaiman mau dibelah. Nah, ketika mau dibelah itu bagaimana reaksi ibu yang 1 ini yang pakai jilbab kuning? Iya, boleh memohon, jangan raja, jangan yang mulia, tidak boleh. Ibu yang merasa anaknya mau dibelah dan tidak terima, itulah ibu yang sesungguhnya. Maka Nabi Sulaiman dengan cara seperti itu bisa tahu ibunya yang asli ya. Karena seorang ibu itu pasti menyayangi putra dan putrinya. Kita kalau celaka, ibu bagaimana rasanya? Sedih. Itulah seorang ibu. Sudah jelas anak-anak sampai di sini? Ya. Nah, nanti tugas LKPD-nya adalah mendiskusikan gambar komik yang sudah tersedia. Nanti akan Bu Arin bagikan komiknya, mendiskusikan sikap keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu mempresentasikan ke depan setiap kelompok. Kemudian setelah selesai presentasi ada evaluasi mandiri atau evaluasi individu yang harus kalian kerjakan secara sendiri-sendiri ya, tidak berkelompok. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah jelas semua? Alhamdulillah. Sebelum kita berdiskusi, kita akan melihat video pembelajaran. Silakan kalian benar-benar dicermati, diamati, nanti supaya ketika berdiskusi kelompok dengan temannya, kalian bisa aktif. Jelas anak-anak? Jelas. Yuk, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan mengamati video tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Silakan diamati, dicermati. Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan
bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Sabah, yaitu Ratu Balkis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya, seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan terpilih. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di lembah yang banyak semutnya. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang agar kalian tidak terinjak oleh Raja Sulaiman. Dan ayo, cepat lari. Ya, aku. Mendengar seruan Ratu Semut kepada anak buahnya, Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya. Kemudian mereka menunggu rombongan semut itu berbondong-bondong masuk ke dalam sarang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini? Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi Hudhud terbang bersama kita. Namun sekarang dia menghilang entah kemana. Kemana perginya Hudhud? Awas saja dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal. Akan aku hukum dia nanti. Untungnya, tak lama kemudian, burung Hudhud datang. Dari mana saja kau Hudhud? Maafkan hamba karena pergi tanpa izin, wahai Raja Sulaiman. Namun, sebelum menghukumku, sudahkah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu? Mungkin engkau belum pernah mengetahui tentangku. Perihal apa itu wahai Hudhud? Jadi, sebenarnya di tengah perjalanan tadi, hamba tertinggal dari rombongan, terbang berputar-putar sampai akhirnya terdampar di suatu negeri bernama Sabah. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Namun sayangnya, hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perkataanmu ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar lolos dari hukumanku, bukan? Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu? Nabi Sulaiman mulai berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh burung Hudhud. Kemudian beliau menulis sebuah surat. Kalau begitu, aku ingin kau melakukan satu hal. Pergilah ke negeri Sabah dan bawalah surat ini. Jatuhkan tepat di depan ratu kerajaan Sabah, lalu bersembunyilah untuk mengintai keadaan. Aku tunggu laporan dari di istana. Siap melaksanakan perintah. Terbanglah burung Hudhud ke negeri Sabah dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Sabah, burung Hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balkis. Hah? Sebuah surat? Dari siapa ini? Sebelum pergi, burung Hudhud memberi hormat kepada Ratu. Ratu Balkis tercengang melihat seekor burung yang sopan seperti Hudhud. Sepertinya surat yang dibawa burung itu dari orang yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balkis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Sabah menyembah matahari. Sebagai utusan atau nabi Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertobat sebelum datang kemurkaan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan Sabah. Selesai membaca surat itu, Ratu Balkis mengumpulkan para penasehat kerajaannya. Wahai para penasehatku, aku mendapatkan surat dari raja bernama Sulaiman. Bacalah surat ini,
dan katakan pendapat kalian. Ratu Balkis memberikan surat dari Raja Sulaiman kepada para penasihatnya. Setelah membaca surat, raut wajah mereka tampak marah. Jadi, apa pendapat kalian mengenai isi surat ini? Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang. Kita jangan mau tunduk kepadanya. Jika kita tidak mau menuruti perintahnya, pasti dia akan memerangi kerajaan Sabah. Namun jangan khawatir, wahai ratu. Pasukan kita siap jika harus berperang melawannya. Yang hamba pernah dengar, beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Manusia, jin, dan bangsa burung tunduk kepadanya. Semua keputusan kami serahkan kepadamu, wahai Ratu Balkis. Ratu Balkis mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. Wahai penasehat, aku ada ide. Besok aku akan mengirimkan hadiah yang banyak dan mewah untuk Raja Sulaiman. Kita lihat tanggapannya. Siapa tahu beliau berubah pikiran. Keesokan harinya, utusan Ratu Balkis berangkat menuju istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Sesampainya para utusan Ratu Balkis di hadapan Raja Sulaiman, Aku tidak perlu semua hadiah-hadiah ini. Apa yang Allah SWT berikan kepadaku lebih dari semua ini. Pulanglah kalian, katakan kepada Ratu Balkis, apabila dia dan rakyat Sabah tidak mau menyembah Allah, maka aku dan bala tentaraku akan menghancurkan kalian. Baik, wahai Raja Sulaiman, akan kami sampaikan pesan kepada ratu kami. kedua utusan itu pulang ke negerinya dengan perasaan sedih dan takut. Mereka segera melaporkan apa yang terjadi dan pesan dari Raja Sulaiman. Kemudian, Ratu Balkis mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman. Jika nekat berperang, jelas pasukannya akan kalah telak. Wahai para penasehatku, siapkan pengawal untukku. Aku harus turun tangan langsung kali ini untuk menemui Raja Sulaiman. Siap, wahai ratu. Tak jauh dari sana, tampak burung Hudhud mendengar percakapan mereka. Ia segera terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman mendapat laporan dari burung Hudhud dan segera menyiapkan sebuah rencana untuk menyambut Ratu Balkis. Wahai para penasihat kerajaanku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis ke hadapanku? Hamba bisa melakukannya, wahai Raja Sulaiman. Seberapa cepat kau bisa melakukannya? Sebelum engkau berdiri dari duduk, singgasana Ratu Balkis akan hamba bawa ke sini. Wahai Raja Sulaiman, hamba bisa melakukannya sebelum engkau berkedip. Lakukanlah. Seketika itu juga, singgasana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Subhanallah, Maha Suci Allah. Inilah karunia dari Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau malah mengingkari nikmatnya? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 40. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Ubahlah sedikit bagian dari singgasana ini. Kita akan lihat apakah Ratu Balkis masih mengenalinya atau tidak. Satu lagi, ubahlah lantai istana ini berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya. Akan kami laksanakan, wahai Raja Sulaiman. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Nabi Sulaiman menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah singgasana. Selamat datang di istanaku, wahai Ratu Balkis. Silakan duduk terlebih dahulu. Ratu Balkis duduk di singgasana. Lalu, ia pun merasa ada yang aneh. Seperti inikah singgasanamu? Iya, ini super persis dengan yang aku miliki. Tapi tidak mungkin.
Tadi sebelum pergi, aku melihat singgasanaku masih ada pada tempatnya. Aha, aku sedikit banyak mengetahui tentang kehebatanmu, wahai Nabi Sulaiman. Masuklah ke dalam istanaku, wahai ratu. Ratu Balkis tak henti-hentinya mengagumi keindahan istana Raja Sulaiman. Lalu pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Seketika itu, ia mengangkat sedikit jubahnya. Wahai ratu, tidak usah khawatir jubahmu akan basah. Itu hanya lantai yang terbuat dari batu berlapiskan kaca. Ah, benar juga. Wah, semuanya ini sungguh indah sekali. Ratu Balkis benar-benar terpesona dengan keindahan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Sulaiman. Sesungguhnya, semua yang aku miliki adalah pemberian dari Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Allah SWT. Ya Allah, sungguh selama ini hamba telah berbuat zalim. Maafkan hamba. Mulai saat ini, hamba berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Demikianlah akhir kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, hendaknya kita bersikap rendah hati dengan segala kehebatan yang dimiliki, seperti sikap yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Kedua, bersikaplah lemah lembut kepada semua makhluk Allah. Dan ketiga, hendaknya kita selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah dengan cara mengingatnya. Karena semua yang diberikan Allah kepada kita adalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak hebat. Ya, sudah jelas dari tayangan video yang Bu Arin putar? Sudah ya? Sudah jelas? Baik. Sekarang tugasnya adalah kita akan berdiskusi kelompok. Kalian nanti Bu Arin bagi kelompoknya ya. Ini per baris ya. 1, 2, 3, 4 kelompok 1, belakangnya 1, 2, 3, 4 kelompok 2. 1, 2, 3, 4 belakangnya jadi kelompok 3. Begitu. Nanti secara berkelompok Bu Arin bagi LKPD yang dalamnya nanti ada komiknya. Jadi nanti 1 bisa kalian baca modul, 2 buku paket, 3 komik yang Bu Arin nanti sampaikan. Sudah jelas? Baik, sekarang silakan kalian boleh berkelompok sesuai dengan tadi yang Bu Arin tunjuk per kelompoknya. Yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4, kelompok 3 sampai kelompok 3 maaf, sampai kelompok 3 di sini. Silakan secara berkelompok di bawah alat tulisnya. Walaupun kita berkelompok tetap menjaga protokol kesehatan.
kemudian video pembelajaran yang sudah Bu Arin tayangkan. Sekarang ada modul, ada buku paket, juga ada komik yang sudah kalian terima. Itu di masing-masing LKPD itu di belakangnya. Silakan kalian diskusikan. Diskusikan, selesaikan apa yang menjadi perintah di dalam LKPD itu. Sudah ada kolom-kolomnya, silakan dikerjakan ya. Jikalau ada sesuatu yang belum jelas, satu kelompoknya tidak bisa memecahkan, silakan bertanya kepada Bu Arin. Jelas anak-anak? Ya. Ya, materialnya, mata pelajarannya apa? Pendidikan agama Islam. Nama siswanya berarti nama kalian sendiri ya. Kelasnya kelas 5 semester 1, kelompoknya kelompok apa tadi? Sini kelompok apa? Nama kelompoknya tadi kelompok nama-nama nabi saja ya? Ya. Coba, yang kelompok 1 nabi siapa? Nabi Muhammad. Kelompok 2 nabi siapa? Nabi Daud. Yang sini nabi siapa? Oke, Nabi Sulaiman. Nanti ditulis kelompok Nabi Sulaiman. Waktunya pukul berapa? Kemudian nama gurunya siapa? Anggota kelompoknya ditulis. Siapa saja? Waktunya bisa ditulis 08.00 sampai selesai. 08.00 sampai selesai. Jam 8 sampai selesai. Ya. Ya, kelompoknya kamu kan Nabi siapa? Nabi Daud ya. Nabi Daud alaihissalam. Ya. Iya, semester 1. Setelah kalian selesai mengerjakan LKPD ini, nanti kalian presentasikan ke depan. Presentasikan ke depan ya. Buatin sambil foto ya, untuk dokumentasi ya. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, jaga jarak ya. Sesuai dengan kreativitasmu. Apakah nanti ceritanya kalian itu di komik itu sesuai dengan cerita Nabi Sulaiman atau kurang sesuai apa tidak sesuai? Nanti itu yang membedakan nilainya di situ ya. Ya, boleh. Sudah makan?
jaga jarak. Ya, walaupun berdiskusi kelompok tetap ada jaga jaraknya, maaf ya. Tetap ada jaga jaraknya ya, karena pandemi Covid masih mewabah. Sudah selesaikah anak-anak? Alhamdulillah. Bisa ya dipresentasikan ya? Bu Arin tawarkan. Kelompok mana yang mau presentasi dulu? Ya, tunjuk jari silakan. Baik, kelompok Mas Rizkon. Kelompok Nabi siapa? Nabi Muhammad ya? Kelompok Nabi Muhammad akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan semuanya maju ke depan. Sini, di sini satu. Ya, sini, Mbak Zulfa tetap jaga jarak sayang. Nah, Mas Rizkon di sini ya. Iya. Mas Rizkon ini ketuanya dari kelompok Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak, silahkan diperhatikan kelompok lain, nanti bisa menanggapi ya. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Rizkon. Apabila masih ada sesuatu yang belum jelas, boleh ditanyakan. Atau masih janggal, bisa kalian tanggapi. Kita diskusi bersama. Silakan salam Mas Rizkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok mana Mas Rizkon? Dari kelompok Nabi Muhammad akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan. Mulai dari komiknya ya, yang dibahas komiknya tadi, silakan disampaikan. Suatu kali Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan bersama pasukannya. Apa semua sudah siap? Sudah. Kalau begitu mari kita berdoa untuk perjalanan kita. Pasukan berjalan meninggalkan istana. Pasukan Nabi Sulaiman tidak hanya manusia tapi juga burung dan jin. Wah, Baginda Sulaiman sedang menuju kemari. Gawat. Mari, tunggu aku. Kenapa kau terakhir? Karena rombongan Nabi Sulaiman akan datang. Ayo cepat lari. Ayo, rombongan Nabi Sulaiman semakin dekat. Ya, bisa diganti sama Mas Aska. Silahkan Mas Aska dilanjutkan. Halo para semut. Diperhatikan Ada teman-teman. apa Nabi Sulaiman? Kau tidak perlu takut dan tidak. Baiklah, ayo kita masuk ke sarang. Dilanjutkan Pak Zulfa tentang kisah yang selanjutnya. Nabi Sulaiman beserta ya, 2 ibu dan 1 bayi. Ya, kesimpulannya Mbak? Rendah hati, menjadi pemimpin yang bijaksana. Silakan Mas Rizkon, kembali ke Mas Rizkon. Demikianlah presentasi dari diskusi kami. Ya, adakah teman-teman yang mau bertanya? Tidak, Bu. Sudah sesuaikah tadi ceritanya dari kelompok Nabi Muhammad SAW? Sudah. Kesimpulannya apakah sudah sesuai juga? Yang dapat kita pelajari, yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam? Sudah. Berarti bagus ya. Terima kasih untuk kelompok Nabi Muhammad SAW. Tepuk tangan. Ya. Dari kami, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali ke tempat duduk. Kelompok, ya oke, Mas Raffi. Awas melalui jalur ya. Teman-teman, ini dari kelompok Nabi Daud alaihissalam akan mempresentasikan hasil diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nabi Daud akan membacakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Ya. Coba diperhatikan teman-temannya. Suatu kali Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan bersama pasukannya. Apa sudah siap semuanya? Sudah. Kalau begitu, mari kita berdoa untuk perjalanan kita. Pasukan berjalan meninggalkan istana. Pasukan Nabi Sulaiman tidak hanya manusia, tapi juga burung dan jin. Wah, Baginda Sulaiman sudah menuju kemari. Gawat. Ayo semuanya lari. Ayo cepat, Baginda Sulaiman mendekat. Ayo cepat lari. Siap, Ratu. Baginda Sulaiman mulai melintas. Tetap waspada. Ayo cepat masuk sarang. Baginda Sulaiman sudah melintas. Ya, bisa dilanjutkan Mbak Rosida. Berarti para pasukan tentaraku. Ada pasukan semut di sini. Biarkan para semut masuk ke sarangnya. Terima kasih Baginda atas kemuliaanmu. Sama-sama semut, bersama Allah kita harus saling menyayangi. Itulah teman Baginda Sulaiman adalah pemimpin yang baik. Ya, bisa dilanjutkan Mas Dalam. Tentang kisah Nabi Sulaiman beserta Sama dua istri dan satu bayi. ya. Akhirnya Nabi Sulaiman tidak jadi membelah bayi itu dan diberikan kepada ibu yang aslinya. Ya. Kesimpulannya sayang. Rendah hati, dermawan, tidak pernah sombong, menjadi pemimpin yang bijaksana, taat kepada Allah. Iya, terima kasih. Bagaimana? Sudah selesai ini ya untuk presentasinya? Mas, silakan disampaikan. Demikian teman-teman, sekian untuk presentasi kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Adakah yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Ada tanggapan dari teman-teman? Sudah sesuaikah? Sudah. Baik, terima kasih Mas. Ditutup dengan salam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, luar biasa. Sudah dua kelompok yang maju. Wah, yang ini. Wah. Oke, semangat sekali ini. Langsung lari. Aku mau presentasi. Ya. Di sini saya agak jaga jarak ya, tetap jaga jarak. Ya. Yuk. Dimulai Mbak, ini ketua kelompoknya Mbak Angel ya? Oke, Mbak Angel. Silakan Mbak Angel. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Nabi Sulaiman akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Melalui komik ya. Ya. Suatu hari Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan bersama pasukannya. Salah. Ya. Diulangi tidak apa-apa saya. Salah. Ya, ini langsung ini. Ya. Suatu kali. Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan bersama pasukannya. Ya. Apa sudah siap semua? Sudah. Kalau begitu mari kita berdoa untuk perjalanan kita. Pasukan berjalan meninggalkan istana. Pasukan Nabi Sulaiman tidak hanya manusia tapi juga burung dan jin. Wah, Baginda Sulaiman sedang menuju kemari. Gawat. Lari ada Nabi Sulaiman. Ayo cepat. Ayo cepat, Nabi Sulaiman alaihissalam akan melintas. Siap Ratu, ayo semua masuk ke sarang. Baik Ratu, ayo cepat lari ke sarang. Dilanjutkan Mas Nizam saya. Ayo, yang keras saya. Tunggu saya mengajukan. Aku akan mengatur
Jangan tertawakan. sebagai makhluk Allah harus menyayangi satu sama lain. Ya. Jadi begitu sikap Nabi Sulaiman yang sangat baik. Ya. Dilanjutkan Mas Asa tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman beserta siapa? Iya, 2 ibu dan 1 anak. Yang kerasa ya? Akhirnya bayi itu tidak jadi kepada ibu yang melarang. Diberikan kepada ibu yang melarang, karena ibu yang melarang itu adalah sesungguhnya ibu yang sebenarnya. Ya. Dilanjutkan kesimpulannya Mas Akmal. Dalam sana makhluk Allah dan tidak sombong. Iya, menyayangi kepada sesama makhluk Allah dan tidak sombong. Adakah yang mau ditanyakan? Ya Mbak Angel, tawarkan kepada temannya. Ada yang mau bertanya? Iya. Tidak. Sudah sesuai anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Silahkan ditutup Mbak Angel. Demikian dari kelompok. Demikian dari kelompok Nabi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, hebat-hebat, cerdas-cerdas, pinter-pinter. Ternyata ya, dari diskusi kalian bisa menggali informasi-informasi. Kalian bisa memecahkan masalah yang ada di LKPD tadi. Cerita-cerita yang belum lengkap bisa kalian lengkapi. Begitu. Tetap dipakai maskernya sayang. Tetap dipakai maskernya. Ya. Nah, dari beberapa soal atau permasalahan yang ada di LKPD, apakah kalian ada yang belum jelas? Silakan ditanyakan kepada Bu Arin, boleh. Nanti kita berdiskusi kepada teman satu kelas ini juga boleh. Yuk. Sudah jelas semua? Sudah. Terima kasih. Sekarang kita akan kembali ke tempat semula. Kemudian mengerjakan evaluasi individu. Di lembar individu, evaluasi individu, silahkan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Dari tadi yang sudah Bu Arin sampaikan, baik itu melalui PowerPoint, kemudian video pembelajaran, dan juga kalian sudah berdiskusi bersama teman. Berarti untuk menggali informasi sudah lumayan banyak. Kemudian kalian juga ditambah sudah membaca modul, buku paket, dan komik. Sekarang kalian kerjakan secara individu. Silakan langsung ditulis di lembar evaluasi saja. Langsung disilang kalau yang multiple choice. Silakan anak-anak. Setelah selesai nanti bisa Bu Arin ambil. Jangan kalian yang mengumpulkan, tapi Bu Arin yang akan datang ke meja-meja kalian karena sesuai dengan protokol kesehatan. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Selamat mengerjakan. Apabila ada tulisan yang mungkin kurang jelas atau salah pengetikan, bisa ditanyakan dengan Bu Arin. Kenapa sayang? Kenapa? Oh begitu. Oh, sudah dapat ya? Sudah selesai? Alhamdulillah. Dicek ulang ya, jangan sampai ada yang terlewati ya. Pastikan semua terisi. Sudah semua dikumpulkan ya anak-anak? Tidak ada yang belum ya, berarti sudah selesai semua ya? Sudah Bu Arin ambil? Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sekarang
kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Coba, apa saja kesimpulannya? Iya, kita harus menjadi anak yang rendah hati sesuai dengan Nabi Sulaiman contohkan tadi. Ya, yang kedua apa lagi? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa coba kita kalau taat kepada Allah? Iya, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Utamanya adalah sholat 5 waktu. Itu adalah perintah yang wajib kita laksanakan. Begitu. Mulai dari sekarang, sholat 5 waktu tidak boleh terlambat, tidak boleh ditinggalkan. Apalagi bijaksana. Ya, apabila bertindak, silahkan dipikirkan terlebih dahulu. Apakah itu menyakiti hati orang lain? Apakah itu bisa Mas Yaki? Apakah itu bisa merugikan orang lain? Nah, harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Kemudian apalagi? Tidak sombong. Walaupun kita punya segalanya, tetapi itu hanyalah titipan Allah dan akan kembali kepada siapa? Allah lagi. Jadi kita harus dengan nikmat itu kita harus pergunakan dengan baik, harus disyukuri. Ya? Iya, bijaksana. Tadi sudah disampaikan Mas Rizkon, bijaksana. Ya, sudah Bu Arin jelaskan. Mas Zaki, menghadap ke sini sayang. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, terus selanjutnya apa lagi? Ayo. Nabi Sulaiman mukjizatnya berupa apa? Iya, bisa berbicara dengan hewan. Bisa menaklukkan apa? Angin dan apa lagi? Jin. Iya, itu pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Bagian mana yang kalian sukai? Presentasi. Oh, presentasi. Mas Raffi bilang saya suka yang bagian presentasi. Ada lagi? Diskusi. Oh, pas diskusi bareng sama temannya ya. Bisa berpikir, bertukar pendapat. Terus ada lagi? Evaluasi. Oh, bagian evaluasi. Menyenangkan karena kalau kita memperhatikan penjelasan dari Bu Guru, dari Pak Guru, otomatis ketika evaluasi kita mudah menjawabnya. Itu. Jadi dimanapun kalian sedang belajar, ketika Bapak Ibu Guru sedang menyampaikan, silahkan diperhatikan. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam, minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Nanti coba perhatikan semuanya, ada tugas dari Bu Arin. Yang pertama adalah kalian literasi, membaca dulu di rumah materi yang akan Bu Arin sampaikan besok. Jadi ketika berdiskusi nanti kalian akan lebih aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Arin. Atau kalian di rumah menemukan sesuatu yang belum jelas, bisa langsung tanyakan. Yang kedua, nanti ada tugas rumah melalui aplikasi Google Form. Nanti bisa kalian kerjakan melalui link yang Bu Arin sampaikan ya. Yang ketiga, kalian nanti akan menceritakan kembali tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam di rumah. Tadi yang sudah dipelajari, bisa kalian ceritakan ulang, diambil video, minta tolong sama ayah atau bunda dengan kalimat yang sopan, kemudian unggah melalui YouTube. Sudah jelas anak-anak? Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, PPK. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian, kita tutup dengan membaca doa. Mas Zaki, kita berdoa dulu.
Siap di tempat duduk, sikap berdoa. Tangan di tengah, datang kepala menunduk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga besok kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal